Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rita Febriana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Naila Riza Umami MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai karakteristik, model, dan pendekatan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Rita Febriana dengan nomor NPM saya yaitu 2018-720-3107. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan kelas 3A. Lanjut, untuk materi yang saya bawakan hari ini yaitu yang pertama, yaitu karakteristik alat ukur yang baik dari Zainal Arifin. Yang kedua yaitu ciri-ciri evaluasi yang baik dari J. Mursel dan S. Nasution. Yang ketiga yaitu ada pengelompokan evaluasi dari Said Hamid Hasan. Yang keempat, pengelompokan evaluasi dari Kaufman dan Thomas dalam Suharsini Arikunto dan Cepi Saifuddin. Yang kelima yaitu pengelompokan evaluasi dari Nana Sujana dan R. Ibrahim. Dan yang terakhir yaitu pendekatan evaluasi. Oke, masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu karakteristik alat ukur yang baik. Sebelum masuk ke karakteristiknya, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih itu alat ukur yang baik. Secara singkat, alat ukur yang baik adalah suatu alat ukur yang memenuhi syarat atau kaidah tertentu yang dapat memberikan data secara akurat sesuai dengan fungsinya dan tentunya hanya mengukur sampel pada perilaku tertentu. Karakteristik alat ukur yang baik menurut Zaid Arifin tahun 2011 nomor 69 yaitu yang pertama, valid. Artinya, suatu alat ukur yang dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua yaitu reliable. Artinya, suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten, tidak berubah-ubah. Yang ketiga yaitu relevan. Relevan ini artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar, kompetensi, dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat itu representatif. Ini dimaksudkan materi yang harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Jadi jangan sampai ada satu materi pun yang terlewatkan. Yang kelima yaitu praktis. Jadi, yang dimaksud dengan praktis ini adalah mudah digunakan. Jadi, alat ukur yang tepat itu harus mudah digunakan. Yang yaitu deskriptif. Artinya, alat ukur harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil biji jagung. Selanjutnya yaitu spesifik. Arti dari spesifik ini adalah suatu alat harus disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diatur. Dan yang terakhir yaitu proporsional. Artinya, suatu alat yang diukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri evaluasi yang baik. Dalam buku Successful Teaching karangan J. Mursel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh J. Mursel dan Nasution. Ciri-ciri evaluasi yang baik yaitu yang pertama, evaluasi dan hasilnya langsung. Jika evaluasi diadakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, maka guru ingin mengetahui keefektifan dan kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Penekanan pada pengetahuan yang bersifat informatif tidak akan menghasilkan pola berpikir yang baik dan
belajar hendaknya dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang ditransfer dari setiap waktu dapat digunakan menurut keperluannya. Yang ketiga adalah evaluasi langsung dari proses belajar. Penelitian tentang proses belajar yang diikuti oleh peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting. Ini dapat digunakan untuk guru untuk mengetahui di mana letak kesulitan peserta didik dalam mencari alternatif bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Dan peserta didik juga dapat melihat kelemahannya, kemudian berusaha memperbaikinya dan akhirnya mendapatkan perbandingan. Selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi. Ini merupakan pendapat dari Said Hamid Hasan. Pengelompokan model evaluasi ada dua. Yang model evaluasi kualitatif ini meliputi model Taylor, model teoritik Taylor, dan Meguire. Yang ketiga model pendekatan sistem Alkin. Yang keempat model Countenance Stake. Yang kelima model CIPP. Yang keenam yaitu model ekonomi mikro. Yang kedua adalah model evaluasi kualitatif yang meliputi yaitu yang pertama model studi kasus, yang kedua model iluminatif, yang ketiga yaitu model responsif. Pengelompokan yang kedua yaitu menurut Kaufman dan Thomas dalam Suharsini Arikunto dan Cepi Syafruddin AJ. Menurut mereka, pengelompokan evaluasi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model yang dikembangkan oleh Taylor. Yang kedua yaitu Goal Free Evaluation Model yang dikembangkan oleh Scriven. Yang ketiga yaitu Formative Summative Evaluation Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven. Yang keempat yaitu Countenance Evaluation Model yang dikembangkan oleh Stake. Yang kelima Responsive Evaluation Model yang dikembangkan juga oleh Stake. Yang keenam yaitu SCE UCLA Evaluation Model. Ini menekankan pada kapan evaluasi itu dilakukan. Yang ketujuh yaitu CIPP Evaluation Model yang dikembangkan oleh Staffelbeam. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Profus. Pendapat selanjutnya yaitu dari Nana Sujana dan R. Ibrahim. Model pertama yaitu model Taylor. Model yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya yaitu model yang ketiga yaitu model pengukuran. Selanjutnya yaitu model yang keempat yaitu model kesusilaan. Selanjutnya yaitu Education System Evaluation Model. Untuk model yang keenam yaitu Illuminative Model. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah model responsif. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi adalah sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi tersebut. Dapat dua jenis subbab dalam pendekatan evaluasi ini, yaitu yang pertama ada komponen pembelajaran dan yang kedua ada penafsiran hasil evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan evaluasi, yaitu yang pertama pendekatan tradisional, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sistem. Subbab yang kedua yaitu penafsiran hasil belajar. Juga terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Pendekatan yang kedua yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada
salah kata penyebut. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.